والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Nah, sekarang apa itu dzon? Wadzonnu, adapun dzon maknanya dugaan yang kuat, itu tazwizu amroini, memungkinkan dua hal, ahaduhuma, yang adapun salah satunya amroini itu adharu, lebih jelas, minal akhori, daripada yang lain, indal mujawwizi, menurut orang yang memungkinkan atau menurut orang yang menduga-duga. Jadi dzon itu adalah memungkinkan terjadinya dua perkara, yang satu lebih jelas daripada yang lain. Tentu lebih jelas dan tidaknya tadi itu ukurannya adalah bagi orang yang menduga. Nah, belum ada contohnya, belum jelas. Contohnya begini. Misalkan Mbak, siapa namanya Mbak? Halo? Siapa namanya? Jilbab hitam, siapa namanya Mbak? Ita. Ya, Ita. Ika. Mbak siapa namanya Mbak satunya? Siapa? Sita, Ita. Saya melihat dari sini, nggak pakai kacamata, saya melihat Mbak Ita, coba Ita ya. Nah, di pikiran saya itu Ita apa siapa tadi? Sorry, itu Ika apa Sita ya? Ika apa Sita? Pikiran saya lebih cenderung itu Ika. Nah, pikiran yang lebih cenderung bahwa itu Ika, itu namanya dzon. Jadi tajhizul amro ini mungkin itu Ika, mungkin juga Sita, tapi saya cenderung lebih bahwa itu adalah Ika. Nah, kecenderungan kepada dugaan itu Ika itu namanya dzon, dugaan lebih kuat. Nah, dugaan yang lebih ringan, yang lebih rendah, yaitu bahwa itu adalah Sita, itu namanya waham. Nanti waham. Jadi itu kayak contohnya begitulah. Ini Zaid apa Umar, Zaid apa Umar. Saya menduga itu Zaid. Nah, itu namanya dzon. Dan menduga Umar itu namanya waham. Tajwizul amroini ahaduhuma adharu minal akhor. Memungkinkan terhadap terjadinya atau dugaan dua hal, yang satu ini lebih tinggi, lebih jelas daripada yang lain. Itu namanya dzon. Nah, dzon nanti dalam bahasan berikutnya, dzon, dugaan yang kuat itu bisa dipakai untuk dasar penetapan hukum. Itu kaitannya nanti. Jadi, misalnya ada dalil nih, ayat nih. Hanya menduga kuat itu sudah bisa menghasilkan hukum fikih. Tidak harus yakin benernya, tidak harus. Jadi dzon di situ nanti itu hukumnya sama dengan yakin atau ilmu. Oke. Nah, ukuran tadi dugaan lebih kuat apa lebih rendah tadi diukur dari orang yang menduganya, bukan ukuran orang lain. Indal mujawwizi. Nah, sekarang apa itu syak? Syak itu maknanya ragu. Wasyakku, adapun syak, ragu, itu tazwizul amro ini memungkinkan dua hal, la maziyata, yang tidak ada kelebihan itu maujud, li ahadihima, bagi salah satu amro ini, li ahadihima, pada salah satu keduanya. Tazwizul amro ini sing la maziyata li ahadihima, jadi menduga dua hal yang masing-masing ini tidak ada yang lebih, sama persis.
Contohnya tadi ada orang pakaian hitam, jilbab hitam. Itu ika apa sita? Ika apa sita? Sama sekali nggak ada nggak ada kecenderungan yang lebih, persis sama. Itu namanya syak, ragu. Jadi namanya ragu itu ya lawala, nggak kesini, nggak kesini, nggak. Oke. Alal akhori, di atas yang lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Menurut siapa? Indal mujawwizi, menurut orang yang menduganya atau orang yang memungkinkannya tadi. Nah, fataraddudu fi qiyami zaidin wa nahwihi ala sawa syakun. Fataraddudu, maka adapun taraddud itu apa ya? Bahasa Jawanya mider-mider. Mider-mider itu sini. Ini Zaid Umar namanya taraddud. Apa bahasa Indonesianya apa? Apa? Taraddud itu ini Zaid apa Umar ya? Zaid apa Umar ya? Itu mider-mider kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ini taraddud. Fataraddudu, maka bermula ya begitu itu. Fi qiyami Zaidin, di dalam masalah berdirinya Zaid, wa nafyihi, dan tidak adanya berdiri, alas sawai, atas sama, itu syakun, namanya syak, ragu. Ada sosok dari kejauhan, sosoknya Zaid. Kemudian saya begini, itu Zaid itu berdiri apa duduk ya? Berdiri apa duduk? Meter berdiri apa duduk? Dan ini kualitasnya sama, antara keputusan saya duduk dengan keputusan berdiri ini sama persis, yaitu namanya syak, ragu. Wa ma'arujhanis subuti wal intifai itu dhonnun. Wa ma'arujhanis subuti, dan beserta unggulnya tetapnya berdirinya Zaid, wal intifai, dan tidak adanya berdirinya Zaid, itu dhonnun, namanya dhon. Itu dhonnun, namanya dhon itu dugaan kuat. Sama contohnya tadi, ada sosok berdiri namanya Zaid. Ada sosok namanya Zaid, tapi saya itu berdiri apa duduk? Dugaan yang lebih kuat, rujuhan, itulah namanya dhon. Baik itu hukum berdiri atau tidak berdiri. Pokoknya mana aspek atau mana sisi yang dianggap unggul, itulah namanya dhon. Kalau pas namanya syak, kalau lebih rendah namanya waham. Waham itu dugaan tipis. Dugaan tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharani amin. Wa usulul fikih. Nah, ini sudah mulai membahas apa itu usul fikih. Kalau kemarin baru bahas usul itu apa, fikih itu apa, hukum-hukum macam-macamnya apa, itu bahas fikih dan seterusnya. Dan sekarang usul fikih itu apa? Wa usulul fikih, adapun usul fikih, ay allazi, maksudnya perkara, wudi'a, yang dikarang, fihi, wudi'a atau yang diletakkan, maksudnya yang dikarang, fihi, di dalam allazi, apa hadil warokotu, inilah kitab warokot, dalannya fikih atau jalannya fikih, metodenya fikih. Jadi usul fikih itu apa? Usul fikih adalah metode untuk mendapatkan fikih. Nah, turukul fikih maksudnya adalah jalannya atau metodenya fikih. Ala sabilil ijmali, dengan jalan ala sabilil ijmali, atas jalan global atau secara global.
ala sabilil ijmali secara global. Jadi metode untuk mendapatkan hukum fikih secara global, dengan cara global. Kalau secara terperinci nanti disebut fikih. Contohnya begini, contohnya usul fikih itu contohnya. Kamu telakil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'il qiyas wa isi akhirih. Kamu telakil amri seperti mutlaknya amar, mutlaknya perintah, wan nahyi dan mutlaknya nahi, wa fi'lin nabiyyi dan perbuatan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i dan contohnya ijma', contohnya tentang ijma', wal qiyasi dan tentang qiyas, wal istishabi dan tentang istishab. Min haitsul bahthi dari sisi pembahasan, an awwaliha dari awalnya contoh-contoh tadi itu, bi annahu bahwasanya sesungguhnya amr itu lil wujubi menunjukkan kepada kewajiban. Itu lil wujubi menunjukkan kepada kewajiban. Maksudnya begini, tadi kan dicontohkan ya. Jadi apa itu usul fikih? Usul fikih adalah jalan untuk mendapatkan fikih. Contohnya apa? Contohnya misalkan mutlaknya amar, mutlaknya nahi, perbuatan-perbuatan Kanjeng Nabi dan seterusnya. Nah, yang dimaksud contoh mutlaknya amar itu adalah bi anna lil wujub. Mutlakul amri yadullu alal wujub. Jadi dalam usul fikih ada kaidah begini. Fi'il amar atau perintah yang mutlak itu menunjukkan atas hukum wajib. Saya ulangi. Mutlaknya amar, mutlaknya fi'il amar, mutlaknya perintah, kalau enggak ada penjelasan yang lain, itu menunjukkan atas wajibnya, menunjukkan atas hukum wajibnya perintah itu. Contoh aqimus shalah. Lafal aqimu itu menggunakan fi'il amar, oke? Aqimu dirikanlah as-sholata salat. Aqimu ini menggunakan fi'il amar yang maknanya itu perintah. Berarti kesimpulannya, oh kalau begitu salat itu hukumnya wajib karena menggunakan fi'il amar. Lah amar itu menunjukkan wajib. Nah, pembahasan seperti ini loh yang usul fikih itu. Jadi nanti kalau ada fi'il amar digunakan di dalam ayat Quran maupun hadis, kalau mutlak itu berarti itu hukum wajib. Apapun itu. Pokoknya di situ ada fi'il amar yang mutlak, tapi ya, yang mutlak itu artinya tidak ada pengalian makna yang lain. Pokoknya mutlak itu menunjukkan hukum wajib. Contoh lagi misalnya apalagi? Jadi nantilah contoh di pembahasan berikutnya insya Allah. Jadi prinsipnya bahwa usul fikih itu mempelajari tentang jalannya fikih secara global. Yang dimaksud global itu tadi itu semua fi'il amar yang mutlak maka menunjukkan wajib. Tidak peduli fi'il amar apa saja itu. Nah, itu kan umum, itu global. Contohnya aqimus shalah, wa atuz zakah, apalagi kutiba alaikumusiyam diwajibkan dan seterusnya. Sebaliknya juga wasani adapun yang kedua itu maksudnya adalah nahi. Wasani adapun yang kedua itu bi annahu sesungguhnya asani itu lil hurmati menunjukkan makna haram. Menunjukkan makna haram. Jadi kalau ada fi'il amar, kalau ada fi'il nahi, fi'il yang menunjukkan makna larangan di dalam Quran secara mutlak. Setelah mutlak itu artinya tadi tidak ada makna lain yang mempengaruhi, jadi secara itlak itu berarti menunjukkan hukum haram. Apapun itu umum tadi namanya
umum tadi itu, global tadi maknanya ala sabilil ijmal. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih itu, jadi kalau usul fikih tadi kan global. Kalau usul fikih itu global. Kalau fikih itu sudah terperinci, dalilnya itu terperinci. Contoh, aqimus shalah menunjuk bahwa aqimus shalah itu adalah dalil dari wajibnya sholat. Ayat aqimus shalah menunjukkan dalil sholat itu fikih. Tapi fi'il amarnya menunjukkan wajib, itu usul fikih. Paham gak ini ya? Halo? Itu yang dimaksud dengan kata-kata ijmal dan tafsil. Nanti ada tafsil. تلقى من الغيب